Yang kedua, bagaimana dengan menghafal Al-Quran dengan skud memori, menghafalkan dengan membayangkan atau berimajinasi. Misal, neraka dibayangkan api berkobar-kobar, surga taman yang indah. Ini tambahan kalau itu. Tapi betul kalau neraka dibayangkan api berkobar-kobar dan lain-lain gitu. Bagaimana dengan kecerdasan multiple intelligence? Stephen DLL. Ya, multiple intelligence itu dirumuskan oleh Howard Gardner pada tahun 1979. Awalnya hanya 4, kemudian dari risetnya kemudian menjadi 5, 6, 7, 8, 9. Dan itu berdasarkan apa yang tampak pada orang. Sampai di sini oke. Nah, Howard Gardner menulis buku yang judul Frame of Minds, tapi dia juga menulis buku yang berjudul Five Minds for the Future. Nah, poin pentingnya, ini adalah multiple intelligences. Ini bukan berkenaan dengan potensi. Poin pentingnya, dia meneliti orang-orang yang sudah berhasil. Lalu dia memetakan, oh ternyata ada orang yang punya kehebatan di sini, punya orang yang memiliki kemampuan di sini, kehebatan di sini, kehebatan di sini. Misalnya, pada awalnya Gardner mengatakan bahwa orang yang memiliki kecerdasan linguistik, maka dia juga akan memiliki kecerdasan komunikasi. Tetapi berikutnya ternyata berbeda. Saya termasuk orang yang memiliki kecerdasan, itu kan ada sebentar, linguistik dan satunya lagi, bukan, yang satu rangkaian dengan linguistik itu. Jadi ada yang berkenaan dengan ilmu bahasanya dan ada yang berkenaan dengan ini. Ini kecerdasan berbahasanya dia. Nah, saya termasuk yang memiliki bagian itu. Komunikasi berbeda lagi. Jadi ada kecerdasan kok malah saya lupa. Nanti bisa dicek lagi dia. Nah, kognitif itu idrak ya. Idrak. Jadi ini kemampuan untuk dengan mudah menyesuaikan bahasa. Maka kalau saya di Sulawesi Selatan misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bagaimana caranya kita didik punya anak? Bukan begitu, Bede. Karena namanya orang itu, namanya manusia, sekalinya kita datang, langsung Nah, begitu turun majelis ditanya, pakai bahasa Bugis halus, mati saya, tidak mengerti saya. Tapi anggarnya mana tak Kalimantan beda maning, lah ke privasi. Lah iya. Langsung spontan baik. Ngesuk nyong maring karo batirin nyong maring Brebes. Ya alhamdulillah orang Brebes milih. Langsung tanya apa? Saya tanya, niki sardiannya apa sih? Ini jualannya apa sih? Soto mas. Oh nggih. Nah, saya dikira orang Tegal. Lah padahal saya bukan orang Tegal. Kemana saya juga ditanya. Tegal ke timur sedikit, Brebes ke timur sedikit, kemana? Jombang, Jawa Timur. Loh, tapi kalau saya di Madura, beda saya bicara. Padahal upami ke Cimahi gitu, beda lagi. Meskipun karena gara-gara bahasa, saya pernah dimarahi oleh orang kanton. Sebabnya sederhana, saya tanya, keto Cina. Saya tahunya cuma sedikit. Keto Cina, berapa harganya? Kemudian disebutkan, turunkan harganya sedikit dong. Habis itu saya diajak pakai bicara bahasa Mandarin. Oh, I'm very sorry. I don't understand. No, you are Chinese. I'm not a Chinese. Look at my skin color. Lihat warna kulitku ini. Mengatakan kamu pasti orang sini. Nah, itu adalah kecerdasan verbal linguistik. Verbal saya terampil. Bukan linguistiknya. Linguistik itu ilmu bahasanya. Nah, jadi dari sini. Nah, itu dalam buku Frame of Minds, tapi dalam buku Five Minds for the Future, bukan tapi. Howard Gardner menunjukkan ada 5 disiplin penting kalau orang itu ingin berhasil. Regardless what is your talent according to the experts,
nggak peduli apa kata pakar mengenai bakatmu. If you have no discipline, if you have no strong effort, you will get nothing. Jadi kalau Anda itu tidak memiliki disiplin yang sangat tinggi, nggak memiliki usaha yang sangat gigih, Anda itu nggak melakukan upaya yang sungguh-sungguh, maka Anda tidak akan mencapai keberhasilan. Anda tidak akan dapat apa-apa. Jadi dalam hal ini cuma, nah ini maka itu kita perlu sering merujuk. Ini aslinya gimana? Aslinya gimana? Aslinya gimana? Karena banyak sekali yang dicomot begitu saja, lalu tadi. Kok itu ada misalnya dalam berbagai cabang-cabang 6? Ya tadi itu. Antara lain adalah mengambil sebagian risetnya ilmiah, tapi kemudian dibumbui banyak sekali sehingga keluar jauh sejauh-jauhnya. Kalau dalam agama, dalilnya sahih iya. Dalilnya sahih iya. Kalau perlu mengutip perkataan ulama, hanya di bagian itu yang kira-kira mencocoki. Tetapi sudah ada terlebih dahulu apa yang ingin digolkan, sudah ada terlebih dahulu apa yang ingin dibenarkan, diusung, lalu cari alat. Karena itulah tadi saya sampaikan, Al-Qur'an sebagai penumpang saja. Wallahu a'lam bishawab.